Beliau bertanya, bagaimana cara menangani atau mengobati penyakit-penyakit hati. Dan pertanyaan yang kedua, apakah galau itu termasuk pintu masuknya syaitan ke dalam hati seorang muslim atau seorang muslimah. Adapun pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit hati? Dalam hal ini perlu diperinci dulu ya. Karena penyakit hati ini banyak jenisnya atau banyak contohnya. Misalnya riya. Ya, riya atau pamer, ingin haus pujian, haus akan ketenaran misalnya. Ini juga penyakit hati. Ada juga penyakit hati itu misalnya sombong, ya. Atau ada juga penyakit hati itu pelit misalnya, kikir. Atau juga penyakit hati contohnya hasad atau iri, ya, atau dengki atau ujub. Ini macam-macam penyakit hati ini para pecinta iman atau bapak atau saudara yang bertanya. Maka intinya kalau memang setelah kita introspeksi diri, ketika kita muhasabah, kita evaluasi diri kita, ternyata kita mendapatkan diri kita ini punya penyakit hati, ya. Maka di antara cara untuk mengobatinya adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran dan ditadaburi isinya. Ya, karena kita seyakin-yakinnya di dalam Al-Quran itu ada obat. Obat untuk penyakit hati dan obat untuk penyakit badan atau jasmani. Ya. Dan Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam Al-Quran ini ada obat kalau kita mau membacanya dan mau mentadaburinya. Ya. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengobati penyakit-penyakit hati adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Dan ini harus kita kontrol, senantiasa kita lihat hati kita, niat kita, ya. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Ya, apakah ganteng atau kurang ganteng, apakah tinggi atau pendek, kurus atau gemuk. Dan Allah tidak melihat kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat isi hati kalian. Ya. Para pecinta iman, saudara bertanya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu keyakinan kita. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu termasuk apa yang kita sembunyikan dalam hati. Ya. Jadi kita seharusnya malu kepada Allah. Ketika kita punya penyakit hati, masih kita simpan, masih kita pelihara. Dan padahal Allah itu maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya. Bahkan nanti di hari kiamat akan ditampakkan yauma tublas sarair. Pada hari ditampakkan rahasia-rahasia di dalam hati. Ya. Maka kita hal seperti ini akan mendorong kita untuk memperbaiki diri, ya, untuk mengobati penyakit hati kita, ya. Jadi yang kedua tadi menanamkan keyakinan, menguatkan keimanan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dan Allah maha tahu isi hati kita. Dan kita malu kepada Allah bahwasanya seandainya kita diwafatkan oleh Allah, ada malaikat maut diutus oleh Allah mengambil nyawa kita, sedangkan kita masih memiliki penyakit-penyakit hati, ini kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengobati penyakit hati, ya kita berusaha untuk melakukan lawannya. Misalnya begini. Kalau memang kita punya sifat sombong ini kan penyakit hati ya. Jadi kalau memang kita merasa diri kita kok sombong, ya kita berusaha menjadi orang yang rendah diri, tawadhu, ya. Kita ingat bahwasanya apa yang perlu kita sombongkan, ya. Ketampanan, kecantikan, harta, ilmu, jabatan. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mudah Allah mengambil itu semuanya dari kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Ya.
Maka kalau memang kita sombong, kita latih diri kita untuk rendah diri, tawadhu, menghargai orang lain, menghormati orang lain, ya. Kalau memang kita punya sifat pelit, maka kita berusaha melatih diri untuk bisa dermawan, ya. Jadi lakukan lawan dari penyakit kita. Kalau memang biasanya kita ada terjangkit virus-virus riya, ya, suka dipuji, ingin pamer kepada manusia, ya, ingin terkenal, maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Baca Al-Quran sendirian di kamar, nggak ada orang lain yang tahu. Sholat sunnah sendirian, tidak ada orang lain yang tahu. Sedekah secara rahasia. Jadi usahakan melakukan lawan dari penyakit hati yang kita derita. Itu tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah galau itu termasuk penyakit hati atau termasuk pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia? Maka jawabannya iya. Karena galau, yang kami pahami, galau itu semacam perasaan khawatir atau cemas, ya, atau gundah gulana karena seseorang memikirkan masa depan, ya. Jadi di antara pintu masuknya syaitan, mungkin akan kita bahas mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya, itu adalah kekhawatiran yang berlebihan menata masa depan, ya. Jadi memang kita manusia, kita orang yang beriman, kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita yakin akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, kun fayakun, maka terjadi. Ya. Jadi terkadang kita dibisiki oleh syaitan, kita khawatir yang berlebihan akan masa depan kita, hari esok kita bagaimana, ya. Nanti saya kerja apa? Nanti saya bisa nggak menafkahi istri anak saya? Ini kekhawatiran-kekhawatiran yang itu berlebihan biasanya. Akhirnya kita galau, kita nggak tenang, kita gundah gulana, kita cemas, ya. Jadi tetap kita hanya manusia biasa, kita perbanyak doa kepada Allah, kita kuatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah, kita kuatkan tawakal kita kepada Allah, perbanyak doa, ya. Kemudian kita perlu, ya, rencana boleh rencana, kita punya planning, ya. Oh, saya nanti mau begini, saya mau usaha ini, saya mau kerja di sini, itu boleh. Ya, selama itu memang halal. Kita punya planning, itu boleh. Itu bagus, ya. Jadi planning A ini gagal, cari planning yang lain, ya. Jadi tetap rasa galau ini jangan menguasai diri kita. Jangan kita biarkan waktu kita habis karena kegalauan, ya. Tetap kita bisa memperbanyak doa kepada Allah, ya. Kemudian kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Kita mempelajari keterampilan-keterampilan yang bermanfaat, ya, yang diperbolehkan di dalam Islam, ya, dan lain sebagainya. Yang intinya galau ini jangan dibiarkan, ya, dan perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir ini hati kita akan menjadi tenang. Wallahu a'lam. Al-Iman TV